Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Janji Kreator. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semenjak COVID-19 mewabah, WHO mengimbau semua orang dari berbagai negara untuk tetap diam di dalam rumah. Setelah menjalani karantina mandiri di dalam rumah selama beberapa minggu, tak sedikit pun orang yang mulai mengeluhkan kebosanan. Padahal bisa jadi periode ini merupakan momentum bagi kamu untuk menentukan minat dan bakat terpendam serta menghasilkan karya. Sejumlah tokoh inspiratif juga pernah mengalami hidup di tengah wabah mematikan. Hebatnya, pada momen tersebut mereka justru mendapatkan inspirasi dan bisa menghasilkan karya yang terkenal. Siapa sajakah tokoh tersebut? Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Di urutan pertama, Isaac Newton. Melansir dari laman biografi, pada waktu Isaac Newton berusia 20-an, pada tahun 1665, Inggris sedang dilanda wabah pes. University of Cambridge, tempat Isaac Newton menuntut ilmu, diliburkan sementara. Setelah itu Isaac Newton pulang ke rumah keluarganya dan berdiam diri di rumah. Selama wabah tersebut, Newton menulis makalah yang menjadi cikal bakal kalkulus, mengembangkan teorinya seputar optik sambil mengotak-atik sebuah prisma di dalam kamarnya, bahkan menemukan teori gravitasi saat dirinya melihat apel yang jatuh. Dua, William Shakespeare. Shakespeare adalah seorang aktor yang kerap berakting di teater. Pada abad ke-17, Inggris tengah dilanda wabah pes yang maksa teater London ditutup karena angka kematian waktu itu melebihi 30 orang. Menurut laman The Guardian, waktu itu industri teater benar-benar lumpuh dan Shakespeare tidak memiliki pekerjaan. Di tengah wabah tersebut, Shakespeare justru mendapatkan inspirasi dan menulis beberapa cerita yang tanpa disangka menjadi masterpiece hingga saat ini, yaitu King Lear, Macbeth, dan Antony and Cleopatra. 3. Edvard Marx. Pelukis kenamaan Edvard Marx juga menghasilkan karya hebat ketika terjadi wabah flu pada tahun 1918 sampai 1920. Tidak hanya itu, ia bahkan tertular wabah flu tersebut pada tahun 1919. Alih-alih menyalahkan keadaan, ia justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan hobinya, yaitu melukis. Melansir dari laman Nasional Muset, terdapat beberapa karya yang ia hasilkan selama wabah flu. Salah satu yang paling fenomenal, ia beri judul Self-Portrait with the Spanish Flu. Lukisan tersebut menggambarkan kondisinya dengan rambut yang menipis dan wajah kurus yang sedang duduk di depan ranjang sakitnya. Setelah sembuh dan wabah flu berakhir, ia tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang seniman. Keempat, Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio merupakan pelukis dan penyair asal Florentina yang hidup di abad ke-14. Waktu itu, pada tahun 1348, dunia tengah dilanda wabah pes yang menyebabkan ayah dan ibu tiri Boccaccio meninggal dunia. Boccaccio sendiri selamat dari wabah tersebut karena melarikan diri dari kota dan bersembunyi di pedesaan Tuscan. Menurut laman Decameron Web, selama periode tahun 1348 sampai 1351, Boccaccio menulis buku The Decameron, yaitu novel yang berisi kisah sekelompok orang saat karantina di dalam villa selama wabah.
5. Salvatore Rosa. Akibat wabah yang melanda Napoli pada tahun 1656, Salvatore Rosa harus kehilangan seorang anaknya yang masih muda. Tak hanya itu, ia juga harus kehilangan 2 orang saudaranya. Akibat peristiwa tersebut, ia kemudian membuat lukisan menyedihkan yang menurut laman The Guardian, lukisan tersebut menggambarkan kelahiran bayinya. Dengan peristiwa kematian, lukisan yang ia buat di tengah wabah tersebut diberi judul Human Frailty. Keenam, Thomas Nase. Thomas Nase adalah seorang penulis drama yang bisa dibilang sama populernya dengan William Shakespeare. Ketika wabah pest melanda London pada tahun 1595, Nase mengungsi ke satu pedesaan di Inggris untuk menghindari infeksi. Melansir dari laman Shakespeare and Bayard, di tengah wabah tersebut, ia menulis Summers, Let's Will and Testament, sebuah drama yang mencerminkan pengalamannya menjalani pandemi. Nah, teman-teman semua, asal ada kemauan dan terus berpikir positif, wabah pun menggali bakat dan berkarya, bukan? Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa.